Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Isnaini, NPM 1901020072, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam prinsip-prinsip pembelajaran, ada kalanya kita mengetahui konsep dasar pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Selanjutnya masuk ke dalam prinsip-prinsip pembelajaran. Berikut ini adalah prinsip umum pembelajaran yang dirangkum dari beberapa pakar pembelajaran meliputi 1. Perhatian dan motivasi, 2. Keaktifan, 3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman, 4. Pengulangan, 5. Tantangan, 6. Balikan dan penguatan, 7. Perbedaan individual. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pembelajaran yang diterima pendidik adalah sia-sia. Sedangkan motivasi merupakan suatu tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. 2. Keaktifan. Dari segi pendidik, proses pembelajaran tersebut tampak sebagai perilaku belajar, tantangan segala sesuatu hal. Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Dimyati dan Mujiono mengatakan bahwa belajar hanya dialami oleh peserta didik sendiri. Peserta didik adalah penentu terjadinya atau tidak terjadi proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. 3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan secara langsung peserta didik. Namun demikian, keterlibatan langsung secara fisik tidak menjamin keaktifan belajar untuk dapat melibatkan peserta didik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual. Maka pendidiknya hendaknya merancang pembelajaran secara sistematis, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik kata pelajaran. 4. Pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Pemantapan diartikan sebagai usaha perbaikan dan sebagai usaha perluasan yang dilakukan melalui pengulangan-pengulangan. 5. Tantangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha mencapai tujuan, maka pendidik harus memberikan tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. 6. Balikan dan penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukannya. Misalnya dengan segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor yang dicapai, atau menerima teguran dari guru atau orang tua karena hasil belajarnya jelek. 7. Perbedaan individual. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perbedaan individual ini perlu menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap individu. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.